Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Azmi Irsyad Anas dengan NIM A11 2024 15965, ingin mempresentasikan pembelajaran mesin kelas 4406. Yang pertama, saya akan menjelaskan alur kerja codingan saya. Yang pertama itu di sini kita ada import library, yaitu di sini kita akan menyiapkan semua library yang dibutuhkan. Kayak misal di sini tuh ada pandas, numpy, matplotlib, terus ada seaborn, pickle, dan sklearn. Untuk kegunaannya itu ada untuk memanipulasi dan analisis data tabular, kemudian ada komputasi numerik dan operasi array, kemudian ada visualisasi datanya juga yang menggunakan matplotlib itu, kemudian ada visualisasi statistik berbasis matplotlib yang lebih estetis, kemudian ada serialisasi dan penyimpanan objek Python ke file, kemudian ada sklearn, kumpulan algoritma machine learning dan tools processing. Nah, ini untuk codingan import library-nya ya. Kita seperti yang saya sampaikan tadi, ada pandas, numpy, matplotlib, bla bla bla. Nah, ketika semua itu berhasil untuk diimport, maka otomatis file akan terprint library berhasil diimport ketika di awal masuk tadi. Kalau misal semuanya berhasil terimport. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu di codingan kita akan load dataset dulu. Nah, di dataset ini sebenarnya kita nggak terlalu panjang lebar karena dataset sendiri isinya ada merek, tipe kelas, RAM, ROM, ukuran layar, kamera, baterai, tahun rilis, dan juga harga. Nah, ini kita juga mengecek apakah ada missing values atau tipe data yang tidak sesuai sebelum kita lanjut ke tahap EDA. Nah, ini untuk codingannya berarti PD Red CCF. Jadi data di sini dia memberitahukan kalau misal dia berhasil load data dari file CSV kita. Nah, kemudian maka akan memberikan info seluruh dataset. Nah, ini def info dan statistik deskriptif setiap file CSV-nya. Nah, kemudian di akhir karena saya tambahkan check missing value yaitu df.insult.sum. Ini akan terlihat yang missing value, misal ada data-data yang tidak komplit sesuai dari kategori yang kita sampaikan tadi, yang ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ada 10 kolom ini. Apabila tidak ada apabila missing value sudah 0, dataset sudah bersih dan siap untuk EDA tanpa perlu penanganan nilai kosong information. Ini wajar karena data digenerate secara sintesis. Kemudian akan saya lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu exploratory data analysis atau yang disingkat sebagai EDA. Nah, ini adalah hal penting untuk memahami, yaitu karakteristik data di CSV kita sebelum masuk ke pemodelan nanti. Pada session ini kita akan melakukan yang pertama itu ada distribusi harga, melihat sebaran nilai target harga IDR, jadi kita akan bisa pisahkan baik dalam skala linear maupun log. Nah, data harga biasanya berdistribusi right squared, yaitu ekor panjang ke kanan, sehingga transformasi log membantu melihat polanya lebih jelas. Kemudian ada harga per mereknya. Nah, yaitu membandingkan distribusi harga antar merek menggunakan box plot. Nah, ini membantu memahami segmen pasar masing-masing merek. Kemudian yang ketiga ada harga per tipe kelas, yaitu memvisualisasikan perbedaan harga berdasarkan kelas produk, yaitu ada entry, mid-range, flagship, dan lain-lain. Kelas produk diharapkan menjadi salah satu fitur yang paling berpengaruh. Kemudian yang terakhir ada heat map korelasi, mengukur kekuatan hubungan antar fitur numerik dan target. Nah, nilai korelasi mendekati kurang lebih 1 menandakan hubungan linear yang kuat. Nah, semakin tinggi RAM, ROM, dan kamera, semakin tinggi pula harga smartphone. Itu logika yang kita pakai sesuai ekspektasi pasar. Nah, tabel ini merupakan grafik grafik kiri ini menunjukkan distribusi harga cenderung right squared, yaitu sebagian besar smartphone berharga menengah ke bawah dengan sedikit produk flagship yang sangat mahal. Nah, grafik kanan atau log scale memperlihatkan distribusi yang lebih mendekati normal, yang mengindikasikan bahwa transformasi logaritmik bisa bermanfaat jika menggunakan model linear. Nah, ini adalah grafik untuk distribusi harga per mereknya. Kategori Apple atau Samsung, ada Oppo juga, kemudian Vivo, Xiaomi, Realme, dan Infinix. Nah,
Kenapa menggunakan random forest regressor? Nah, yang pertama, akurasinya tinggi. Teknik assemble gabungan banyak decision tree menghasilkan prediksi yang robust. Kemudian tahap overfitting, yaitu averaging prediksi dari banyak tree menggunakan variance. Yang ketiga, menangani mixed data, bisa menangani fitur numerik dan kategorikal setelah encoding secara bersamaan. Kemudian, fitur importance, dapat memberikan informasi fitur mana yang paling berpengaruh. Kemudian ada minimal tuning, yaitu parameter default sudah memberikan hasil yang terbaik. Nah, kemudian evaluasi model. Nah, evaluasi model dilakukan untuk mengukur seberapa baik model dalam memprediksi harga smartphone pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya, yaitu data testing. Nah, tabel ini adalah matrik evaluasi yang digunakan untuk machine learning kali ini, bisa dilihat. Nah, kemudian ada cross validation 5-fold. Nah, selain evaluasi pada tes, kita juga melakukan 5-fold cross validation untuk memastikan performa model konsisten dan tidak bergantung pada split data tertentu. Prosesnya, data training dibagi menjadi 5 bagian fold yang sama besar. Model dilatih 5 kali, setiap kali menggunakan 4 fold sebagai training dan 1 fold sebagai validasi. Ketiga, rata-rata dari 5 score R kuadrat dilaporkan sebagai CV score. Nah, CV R kuadrat mendekati tes R kuadrat mengindikasikan model tidak mengalami overfitting dan generalisasi dengan baik. Kemudian ada visualisasi actual versus predicted. Nah, scatter plot antara nilai aktual dan prediksi memperlihatkan seberapa dekat titik-titik data dengan garis diagonal sempurna atau perfect prediction. Semakin rapat titik garis merah putus-putus, semakin akurat model. Nah, untuk interpretasi hasilnya, R kuadrat mendekati 1.0 menandakan model hampir sempurna dalam menjelaskan variasi harga. Kemudian MAE kurang lebih Rp 247.000, berarti rata-rata prediksi meleset sekitar 247.000 dari sebenarnya, sangat kecil relatif terhadap rentang harga jutaan hingga belasan juta. Nah, RMSE lebih besar daripada MAE, menunjukkan ada beberapa prediksi dengan error lebih besar atau outlier, namun masih dalam batas wajar. Nah, setelah semua data dimasukkan sebagai input dan close by output dan dilatih, maka kita akan lanjut, yaitu simpan model dan metrik. Nah, setelah berhasil dilatih dan dievaluasi, langkah terakhir adalah menyimpan model dan metrik evaluasi ke dalam file .pkl yang ini. Format Pickle Python. File-file ini nantinya akan dimuat oleh aplikasi Streamlit untuk melakukan prediksi secara real time tanpa perlu melatih ulang model. Demikian presentasi codingan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Di akhir sebagai contoh, saya akan mendemokan website aplikasi Python saya sendiri, kelompok kami. Nah, di sini kita mulai dari halaman utama, ada halaman untuk prediksi harga smartphone. Misal kita masukkan Vivo, kemudian kita masukkan yang kategori flagship, kemudian masukkan RAM 16 dan ROM 512, kita akan bisa menganalisis harganya. Nah, di sini terdeteksi bahwa Vivo X102 Ultra menjadi pemenangnya sekarang dengan harga rentan sekitar 16 juta. Di sini saya penambahkan link sendiri untuk searching dan bisa langsung masuk ke dalam website tersebut dan kita bisa mencari harga yang pas. Demikian presentasi dari saya, kurang lebih maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.